Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban asdiqo. Ismi Bulan Amelia Hasanah. NIM 121922014. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang atom dan badal. Minat Atop. Atop adalah isim yang mengikuti isim sebelumnya dengan melalui huruf atop. Atop ini terbagi menjadi dua macam. Pertama, atop bayan. Imam Syamsuddin Abu Abdillah bin Muhammad memberi definisi atop bayan dengan at-tabi'u musyabbah li na'ti fi tawdihi matbu'i. Kata yang mengikuti tabi yang menyerupai na'at dalam menambah kejelasan kata yang diikutinya. Secara sepintas, atop bayan ini sama seperti badal, hanya beda dalam fokus perhatiannya. Contoh, Ja'a Abu Hafsin Umar. Kalimat tersebut bisa disebut badal, bisa juga disebut atop bayan. Bedanya, jika dianggap badal, berarti titik berat kata yang ditonjolkannya adalah kata Umar. Sedangkan, jika disebut atop bayan, yang ditonjolkannya adalah kata Abu Hafsin. Ingat, atop bayan ini tidak memiliki huruf khusus, berbeda dengan atop nasak. Kedua, atop nasak. Imam Syamsuddin mengatakan, at-tabi'ul ladzi yatawassatu bainahu wa baina matbu'ih harfun minal hurufil asyrah. Tabi yang mengikuti matbu'nya namun terpisah oleh salah satu huruf dari 10 huruf atop. Contoh, Zaidun wa Amru ja'ian. Kata Zaidun disebut ma'tuf alaih, sedangkan kata Amru disebut ma'tuf dengan menggunakan huruf atof, yaitu waw. Huruf atof adalah kata sambung atau konjungsi dalam bahasa Arab. Juga merupakan huruf yang menyambungkan antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Huruf atof yang 10 yaitu waw, fa, summa, au, am, la, lakin, bal, hatta, dan imma. Namun, Imam Ibnu Malik tidak menganggap imma sebagai huruf atof karena hakikatnya wawulah huruf atofnya. Di sini saya akan membahas 9 huruf atof. Pertama, waw, artinya dan. Fungsinya adalah untuk mutlaqul jam'i, artinya hukum ma'tuf sama dengan hukum ma'tuf alaihnya. Hal ini menunjukkan bahwa antara ma'tuf dan ma'tuf alaih punya kedudukan yang sama. Mendahulukan ma'tuf mengakhirkan ma'tuf alaih, menambah atau menggabungkan ma'tuf alaih dengan ma'tuf. Contoh dalam kalimat sehari-hari, Shallal imam wal ma'mumu fil masjid. Imam dan makmum sholat di masjid. Kemudian, darabtu Zaidan wa Amron. Aku memukul Zaid dan Amar. Contoh dalam ayat Al-Quran, dalam Quran surat Al-Qalam ayat 14. Angkana dzama liu wa banin. Kemudian dalam Quran surat Nuh ayat 3. Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Kedua, fa, artinya kemudian. Fungsinya adalah untuk litartibil ittisal, artinya berurutan namun tidak disertai waktu yang lama. Contoh dalam kalimat sehari-hari, hadara Ahmad fa abuhu. Ahmad datang kemudian ayahnya. Darabtu Zaidan fa Amran. Saya memukul Zaid kemudian Amar. Contoh dalam ayat Al-Quran, dalam Quran surat Abasa ayat 19. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 18. Wa jama'a fa'au'a. Ketiga, summa, artinya kemudian. Fungsinya adalah untuk litartibil infisal, menunjukkan berurutan namun disertai waktu yang lama atau dalam rentang waktu yang sangat lama. Contoh dalam kalimat sehari-hari, matar rasyidu summal ma'mun. Telah meninggal ar-rasyid kemudian al-ma'mun. Darabtu Zaidan summa khalidain. Aku memukul Zaid kemudian dua Khalid. Contoh dalam ayat Al-Quran, dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 57. Kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Dalam Quran surat An-Naba ayat 4-5. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Keempat, au, artinya atau. Fungsinya adalah untuk litakhir, mengesankan pilihan. Biasanya berada setelah kalimat insya, yaitu kalimat suruhan, larangan, atau kalimat tanya. Nah, au ini memiliki 5 makna. Pertama, tahyir, artinya memilih antara maktuf dan maktuf alaih. Kedua, ibahah, ya artinya boleh memilih antara maktuf dan maktuf alaih. Ketiga, asyakku, yaitu ragu-ragu. Keempat, tashkik, artinya menyamarkan pada mukhatab. Dan kelima, taksim, artinya membagi-bagi. Contoh dalam kalimat sehari-hari, labitsna yauman au ba'da yaum. Kami tinggal hanya sehari atau sebagian hari. Idrib Zaidan au Amron. Pukullah Zaid atau Amar. Contoh dalam ayat Al-Quran, dalam Quran surat Al-Mursalat ayat 6. Udron au nudron. Dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 6. Illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kelima, am, artinya atau. Fungsinya adalah untuk litakhiri mu'adalah, artinya memberikan pilihan disertai dengan persamaan. Am ini memiliki dua faidah, yaitu pertama,
untuk ta'yin, yaitu untuk menentukan antara ma'tuf atau ma'tuf alaih. Biasanya diawali hamzah istifham. Kedua, menunjukkan makna taswiyah, kesamaan antara ma'tuf dan ma'tuf alaih apabila didahului oleh jumlah yang setara. Contoh dalam kalimat sehari-hari, A'ahu ka Ahmad am Mahmud. Apakah saudaramu itu Ahmad atau Mahmud? Sawaun alayya afahamta ma qultu am lam tafham. Bagiku sama saja kamu mengerti ataupun kamu tidak mengerti apa yang aku katakan. Contoh dalam ayat Al-Quran, Quran surat Al-Waqi'ah ayat 64, A'antum tajra'unahu am nahnu jari'un. Dalam Quran surat An-Nazi'at ayat 27, A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Keenam, la, artinya bukan. Fungsinya adalah untuk linafi, menunjukkan pertentangan dari ma'tuf alaih. Contoh dalam kalimat sehari-hari, yanjahul mutajah tahidu lal kaslan. Orang yang bersungguh-sungguh akan sukses, bukan orang malas. Nasoratu Fatimah la Maimunah. Aku menolong Fatimah, bukan Maimunah. Contoh penggunaan atof la dalam Al-Quran ini cukup jarang ditemukan. Ketujuh, lakin, artinya melainkan, tetapi, atau akan tetapi. Fungsinya adalah untuk lil istidorok, artinya menyusuli perkataan atau meralat. Contoh dalam kalimat sehari-hari, ma qara'tu darsa lakinil Qur'an. Saya tidak membaca pelajaran melainkan Al-Quran. Ma akaltu lahman lakin samakan. Aku tidak makan daging melainkan makan ikan. Contoh dalam ayat Al-Quran dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 76, wa ma zalamnahum walakin kanu humud dhalimin. Kedelapan, bal, artinya tetapi. Fungsinya adalah untuk lil idirob, artinya berpindah dari satu pernyataan ke pernyataan yang sebaliknya. Contoh dalam kalimat sehari-hari, la tusahibul aslan bal al-mujtahid. Janganlah berteman dengan orang yang malas, melainkan dengan orang yang sungguh-sungguh. Tetapi dengan orang yang sungguh-sungguh. Dhahara 'alal amwaji zawraqun bal bakhirah. Ombak itu nampak sebuah perahu dayung, tetapi kapal api. Kesembilan, hatta, artinya hingga, sehingga, atau sampai. Ada 3 syarat dalam penggunaan hatta. Pertama, ma'tuf adalah isim zohir. Kedua, ma'tuf merupakan bagian dari ma'tuf alaih. Ketiga, merupakan puncak dalam penambahan atau pengurangan. Contoh dalam kalimat sehari-hari, raqibatu kullalu wasaili hatta tayyaroh. Saya naik semua alat transportasi sampai pesawat terbang. Yamutun nasu hattal anbiya. Manusia hingga nabi pun akan meninggal. Selanjutnya, badal. Badal atau kata ganti adalah isim tabi, yaitu kata yang mengikuti kata sebelumnya, yang digunakan sebagai kata pengganti dari kata sebelumnya untuk menunjukkan hakikat kata yang diikutinya atau menunjukkan sebagian maksud dari kata yang diikutinya. Contoh, jalastu ma'a shadiqi Ali. Saya duduk beserta teman saya Ali. Kata yang mengikuti disebut badal, dan kalimat yang diikutinya disebut mubdal minhu. Badal terbagi menjadi 4 macam, yaitu badal mutabik, badal ba'du min kul, badal istimal, dan badal mubayyan. Pertama, badal mutabik atau kata pengganti yang mewakili seluruh makna kata yang digantinya, yaitu mengganti suatu kata dengan kata lainnya tetapi memiliki kesamaan makna. Badal mutabik ini juga disebut dengan badal kul min kul. Contoh, ja'al muhadiru Ahmad. Telah datang Pak dosen Ahmad. Kedua, badal ba'du min kul atau badal sebagian, yaitu badal yang mewakili sebagian makna kata yang digantinya atau kata pengganti yang menunjukkan sebagian makna kata yang digantikannya. Contoh, qara'tul Qur'ana juz'ahul awal. Saya membaca Al-Quran juz pertamanya. Ketiga, badal istimal, yaitu kata pengganti yang mewakili aspek dari aspek lain yang terkandung dalam kata yang digantinya. Contoh, yu'jibuni Ahmad ilmuhu. Ahmad telah membanggakanku ilmunya. Keempat, badal mubayyan. Badal mubayyan adalah badal yang merupakan konfirmasi dari mubdal minhunya. Badal ini terbagi menjadi 3 macam. Pertama, badal idrob, yaitu badal yang membelokkan hukum dari yang dilihat dari mubdal minhu setelah menjelaskan penjelasan lain kepada mutakalim. Contoh, sholaitu fil masjidil maghrib al isya. Saya sholat maghrib isya di masjid. Maksudnya bahwa yang benar adalah saya sholat isya dan bukan sholat maghrib di masjid. Kedua, badal golat, kesalahan, yaitu tujuan badal yang merupakan ralat dari mubdal minhunya dikarenakan salah ucap. Contoh, marortu bi Ahmad abihi. Saya melewati Ahmad, maksudnya ayahnya. Badal ketiga, badal nisyan, yaitu badal untuk memperbaiki kesalahan pada mubdal minhu dikarenakan mutakalim lupa. Contoh, marortu bi Ahmad abihi. Saya melewati Ahmad, maksudnya ayahnya. Intinya, bahwa badal mubayyan ini dipakai untuk mengkonfirmasi atau meralat pernyataan sebelumnya yang salah, baik karena lupa atau karena salah ucap. Maka, ketiga contoh badal mubayyan ini bisa menggunakan contoh yang sama. Contoh badal dalam ayat Al-Quran. Pertama, dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Rabbi merupakan badal dari lillah dan merupakan badal mutabik. Kedua, dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 2-3. Qumil laila illa qalila.
nisfahu awil qus minhu qalila. Kata nisfahu merupakan badal dari al-laili dan merupakan badal ba'du min qul. Ketiga dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 217. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fih. Kata qitalin merupakan badal dari asyahri dan merupakan badal istimal. Sekian penjelasan tentang atop dan badal. Terima kasih atas perhatiannya. Syukran katsiran. Wassalamualaikum